Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita pertemuan kedua dan hari ini kita membahas mengenai materi gunung meletus. Nah, karena ini di situasi pandemi COVID-19 dan sampai saat ini karena kita masih menjalani lockdown ya. Jadi kita melaksanakan kegiatan pembelajaran ini melalui daring gitu. Mungkin saya ada materi tentang bencana alam gunung meletus bisa menjadi salah satu referensi untuk kalian belajar. Begitu ya. Dan sebelumnya kalian bisa absen terlebih dahulu melalui Google Form yang sudah saya sediakan. Selama 10 menit ya. Sambil absen, kalian juga bisa menyiapkan alat tulis terlebih dahulu. Jadi bisa disambi dengan menyiapkan alat tulis. Bisa disiapkan buku catatannya. Oke, langsung aja. Sebelumnya kita tahu ya bahwa di Indonesia saat ini banyak mengalami bencana gunung meletus. Gitu. Salah satunya yang terdekat di daerah kita, Gunung Merapi dan Gunung Semeru. Nah, kita bakalan mengulas sedikit mengenai latar belakang. Kenapa sih kok Indonesia itu memiliki banyak gunung berapi gitu ya. Nah, Indonesia ini memiliki jumlah gunung berapi yang paling banyak di dunia. Maka dari itu, Gunung Merapi di Indonesia ini disebut dengan jalur Ring of Fire gitu ya. Di Indonesia ini tercatat memiliki 130 gunung berapi, 17 diantaranya itu masih aktif gitu ya. Cincin Pasifik atau lingkaran api Pasifik itu merupakan daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik gitu ya. Terus bagaimana sih masyarakat itu bisa menyesuaikan diri terhadap gunung meletus yang sering terjadi gitu ya? Bagaimana dampak-dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, saat ini kita akan membahas dan mendiskusikan tentang hal itu, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai penyebab terjadinya gunung meletus. Nah, sebelumnya kalian udah pernah tahu nggak sih gunung meletus itu terjadinya karena apa? Ya, karena adanya endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Letusan gunung itu merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan sebutan, ada yang tahu nggak? Erupsi, Bu. Betul. Gunung berapi terbentuk dari magma, yaitu batuan cair yang terdalam di dalam bumi.
Magma terbentuk akibat panasnya suhu di dalam interior bumi. Magma yang mengandung gas dalam kabin magma berada dalam kondisi di bawah tekanan batuan-batuan berat yang mengelilinginya. Gitu ya. Jadi penyebab gunung meletus itu karena di dalam gunung itu terdapat aktivitas vulkanik. Nah, kemudian dampaknya dari bencana gunung meletus itu apa saja sih bagi kehidupan masyarakat? Gitu ya, pasti kita juga pernah mengalami yang namanya gunung meletus gitu ya. Pada berapa tahun silam pernah terjadi erupsi gunung. Kalau padahal itu di Jawa Timur, namun bisa sampai di daerah kita gitu ya. Nah, dampak negatif dari gunung meletus ini tuh apa aja sih gitu. Yang pertama, gangguan kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Gitu. Contohnya abu. Nah, abunya gunung meletus itu dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernapasan, entah batuk, entah sesak napas ataupun dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian dapat mengganggu ekonomi dan psikologis masyarakat. Kenapa? Yang pertama, ketika kita terkena dampak gunung meletus, otomatis uh, aktivitas perekonomian ini juga mengalami hambatan. Misalnya seperti contoh pasar yang bisa saja itu menjadi terkena lahar dingin ataupun yang lain sebagainya. Kemudian psikologis masyarakat. Nah, psikologis masyarakat ini lebih kepada dampaknya itu seperti trauma lah. Jadi ketika kita terjadi bencana yang sangat hebat, itu pasti akan menyisakan suatu trauma yang tidak bisa dihilangkan dalam waktu yang singkat gitu ya. Jadi akan menyebabkan bekas-bekas di psikologis masyarakat itu sendiri. Kemudian banyak dari penduduk terutama sekitar gunung berapi yang kehilangan pekerjaan rutin kesehariannya gitu ya. Ini udah pasti apalagi untuk yang pencari pasir di daerah lereng mungkin. Kemudian dampak tidak langsung yang dialami oleh sektor pariwisata. Nah, kalau ini juga masalah yang krusial ya, memang yang seharusnya bisa ditangani oleh pemerintah secara cepat. Mengembalikan sektor pariwisata dan sektor industri tentunya supaya bisa bangkit melawan gunung meletus. Kemudian dampak positifnya itu apa aja gitu. Nah, yang pertama bagi penduduk sekitar gunung, hasil muntahan vulkanik itu dapat menyuburkan lahan pertanian gitu. Jadi abu dan bahan-bahan material berupa pasir, batu yang dikeluarkan oleh erupsi itu bisa dijadikan sebagai bahan material bangunan gitu. Dan seperti yang terjadi saat ini, erupsi Gunung Semeru bisa dikatakan sebagai bencana, bisa dikatakan juga sebagai rezeki. Karena apa? Masyarakat di Gunung Semeru itu merasa bahwa dengan adanya gunung meletus, mengeluarkan lahar dingin, dengan pasir, batu, dan lain sebagainya itu bahkan masih banyak yang sampai saat ini keadaan di sana sudah reda dan mereka tetap melanjutkan untuk mencari pasir dan batu untuk mencukupi kehidupan mereka sehari-hari. Tapi saat ini masih dilarang ya karena memang kondisinya belum stabil seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Bisa disimpulkan nggak tentang materi yang sudah saya sampaikan tadi mengenai latar belakang gunung meletus, kemudian dampak dari positif dan negatifnya gunung meletus. Salah satu bisa angkat tangan, raise hand.
Sudah? Baik, cukup sih, itu cukup mewakili dari apa yang saya sampaikan tadi gitu ya. Jadi intinya walaupun gunung meletus ini bencana gitu, tapi memiliki dampak positif dan dampak negatifnya yang bisa diambil oleh masyarakat gitu ya. Diambil hikmahnya lah gitu. Kemudian setelah menyimak materi dari saya tadi, mungkin setelah ini ada post test bisa kalian kerjakan melalui aplikasi Kahoot ataupun kalian bisa langsung masuk aja ke webnya. Nanti saya kirimkan linknya. Jadi kalian tinggal mengerjakan kuis 5 saja. Itu hanya sebagai penilaian ketika kalian mengikuti kegiatan pembelajaran ini gitu ya. Tidak ada pertanyaan, mungkin ada yang ingin bertanya atau sudah cukup? Oke, baiklah, cukup sekian. Mungkin kita akan bertemu di pertemuan yang selanjutnya karena ini waktunya juga cukup singkat karena selama daring kita jadwalnya dibagi-bagi ya, nggak cuman pembelajaran mitigasi bencana saja, jadi bisa dilanjutkan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang lainnya. Seperti itu, cukup sekian dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.